Hai YouTubers, selamat datang di channel Literasi Timor. Oke, kita langsung saja. Kabar duka datang dari dunia pers Indonesia. Peter Apollonius Rohi atau yang lebih dikenal dengan Peter A. Rohi, tokoh pers Indonesia sekaligus sejarah, telah berpulang pada pukul 6.45 waktu Indonesia Barat, Rabu 10 Juni lalu di Rumah Sakit Katolik Santo Vincentius A. Paulo, RKZ, Surabaya, Jawa Timur. Peter adalah seorang wartawan yang langka. Sebelum jadi wartawan, dia adalah anggota marinir yang ketika itu masih bernama KKO, Korps Komando Angkatan Laut dari Batalion Amfibi Surabaya. Karena jadi anggota KKO itulah, Peter tinggal di Surabaya dengan meninggalkan kampung halamannya di Pulau Sabu, Nusa Tenggara Timur. Dan inilah kisah perjalanan almarhum yang berhasil dirangkum oleh Literasi Timor dari berbagai media. Tahun 1970, setelah keluar dari korpsnya, Peter memilih jadi penyair sambil menuntut ilmu di AWS, Akademi Wartawan Surabaya. Bersama beberapa seniman di Surabaya, Peter mendirikan majalah sastra Trem, tapi tidak berusia lama karena faktor biaya. Sambil kuliah, Peter merangkap bekerja sebagai wartawan di majalah Sket Masa yang terbit di Surabaya. Kemudian menjadi koresponden harian Sinar Harapan. Setelah itu dia pindah ke beberapa media, antara lain Pikiran Rakyat Bandung, Harian Memorandum Surabaya, Suara Indonesia Malang, Surya Surabaya, dan Suara Pembaruan. Kemudian tahun 1998 ia merintis terbitnya kembali Sinar Harapan usai lensernya pemerintahan Soeharto. Terakhir, dia mendirikan Koran Indonesia di Jakarta yang sayangnya tidak berusia lama. Wartawan senior lulusan Stikosa AWS itu yang lahir di Nusa Tenggara Timur 14 November 1942 silam. Almarhum mulai menekuni jurnalistik sejak tahun 1970 setelah mengundurkan diri dari kesatuannya di Batalion Tank Amfibi KKO. Mengenang tokoh pers Indonesia, Peter A. Rohi rasanya tak cukup diulas dalam sebuah babak tulisan atau video. Karena terkenal gigih dan berani dalam membongkar ketidakberesan pemerintah, Peter kerap disebut sebagai musuh Soeharto di era Orde Baru. Seperti dikutip dari detik.com, Ketua IKAS Stikosa AWS M. Surkoni yang merupakan sahabat Peter mengatakan saat itu memang mudah jika memilih jalan menjadi seorang kaya raya. Namun, Peter memilih jalan lain untuk menjadi manfaat bagi sesama dengan menerbitkan tulisan yang mengkritisi pemerintah. Menurutku Pak Peter itu seorang sufi kalau di Islam. Dia tidak mementingkan apapun kecuali kemanfaatan. Aku waktu cerita ini rasa terharu. Ya begitulah beliau itu musuhnya Soeharto. Tapi kalau dulu potensi untuk kaya raya itu sangat mudah. Tinggal kolaborasi sama cendana sudah selesai. Tapi Pak Peter tidak begitu. Dia memilih jalan yang dia yakini lebih bermanfaat. Kenang Surkoni kepada detik.com di Surabaya, Rabu 10 Juni 2020 lalu. Peter juga memiliki keinginan kuat untuk mengenalkan tanah air Soekarno di Surabaya sebelum dia meninggal. Pada Orde Baru, Surkoni mengatakan pemerintah saat itu menyebut Soekarno lahir di Blitar. Peter pun meyakini kelahiran Soekarno di Kampung Pandean, Surabaya berdasarkan riset panjang yang dilakukannya. Buku-buku yang berhasil ditulis almarhum antara lain Kako Lami Angalai, Riwuga 14 tahun mengawal Soekarno, Ayah Bunda Soekarno, dan Soekarno Manusia.